Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rani, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang psikologi industri dan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Saril Aurelia Pramesti dengan NIM 250810342. Saya Tiara Nuraini Wulandari dengan NIM 250100043. Saya Adelia Airia dengan NIM 250810372. Saya Alifa Teja Syakira dengan NIM 250810310. Oke, jadi kita akan membahas tentang psikologi industri dan organisasi. Untuk nama kelompoknya tadi udah disebutin. Terus yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi psikologi industri dan organisasi. Jadi psikologi industri dan organisasi itu dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama ada sisi industri dan ada sisi organisasi. Nah, buat sisi industri ini lebih fokus pada aspek teknis dan objektif. Ini mencangkup efisiensi kerja, bagaimana cara membuat analisis jabatan yang baik, hingga tahapan rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan orang yang tepat. Nah, di sini psikologi berperan dalam mengukur kemampuan kognitif dan psikomotorik calon karyawan. Nah, yang kedua ada sisi organisasi. Sisi organisasi itu lebih fokus pada aspek manusiawi dan sosial. Ini mencangkup bagaimana orang berperilaku saat berkelompok, gaya kepemimpinan yang efektif, bagaimana komunikasi terjalin, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana membangun budaya kerja yang sehat. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan psikologi industri organisasi. Yang pertama ada era manajemen ilmiah. Nah, itu di sini psikologi hanya fokus pada efisiensi waktu dan gerak. Pekerja dianggap seperti robot yang harus digerakkan seefisiensi mungkin. Yang kedua ada perang dunia. Perang dunia itu saat perang tentara membutuhkan seleksi massal. Psikologi mulai menggunakan tes Army Alpha dan Beta. Ini adalah kecerdasan psikotes pertama yang dipakai secara besar-besaran, menjadi cikal bakal psikotes modern. Lalu yang ketiga ada Hawthorne Studies. Ini adalah titik balik paling penting. Para peneliti menyadari bahwa ketika pekerja diberikan perhatian, dihargai, dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan rekan kerja, produktivitas mereka justru naik drastis. Nah, dari sinilah lahir kesadaran bahwa faktor emosi dan sosial manusia sama pentingnya dengan gaji. Jadi teman-teman, di sejarah ini kita tahu bahwa pekerja adalah manusia, bukan mesin. Terus yang terakhir ada era modern. Era modern ini berkembang lebih jauh. Sefokusnya itu bukan cuma bekerja, tetapi bagaimana menjaga kesehatan mental karyawan, menghargai keberagaman, dan memanfaatkan digitalisasi atas pekerjaan tetap efisien tanpa mengorbankan kesejahteraan manusia. Nah, karena beliau langsung bersentuhan dengan hidup manusia, maka etika profesional di sini sangat ketat. Ada 4 prinsip utama di sini. Yang pertama ada kerahasiaan data. Data hasil psikotes dan asesmen karyawan itu rahasia. Psikolog tidak boleh membagikannya sembarangan kepada pihak yang lain tanpa izin. Tanpa izin, ini tuh sesuai dengan prinsip kerahasiaan dalam kode etik psikologi. Terus yang kedua ada objektivitas. Objektivitas ini penilaian kinerja dengan seleksi dan harus bebas dari sara. Dilarang mendiskriminasi seseorang hanya karena suku, agama, atau jenis kelamin lainnya. Ini murni berdasarkan kemampuan. Lalu yang ketiga ada informant consent. Ini karyawan berhak tahu kenapa mereka dites, tes apa yang dipakai, dan hasilnya akan digunakan untuk apa. Mereka tidak boleh dites secara diam-diam. Lalu selanjutnya ada integritas profesional. Itu psikolog industri harus menjauhi konflik kepentingan. Misalnya, tidak boleh merekrut orang yang merupakan keluarga atau teman dekatnya hanya karena hubungan, bukan karena kompetensinya, seperti yang disebut orang dalam.
Dan selanjutnya ada analisis jabatan dan fondasi organisasi akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi hari ini saya akan membahas analisis jabatan fondasi organisasi. Jadi, analisis jabatan merupakan fondasi yang sangat vital bagi sebuah organisasi. Pada dasarnya, analisis jabatan memberikan standar objektif bagi seluruh siklus SDM kita. Melalui proses ini, kita menghasilkan dua output utama, yaitu job description yang merinci tugas fisik serta tanggung jawab dan job specification yang memetakan kaos, yakni mengetahui keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Sebagai contoh nyata, saat ini kita melakukan rekrutmen untuk posisi manajer. HR akan menetapkan kriteria objektif berdasarkan kaos tersebut, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman guna menghibur diskriminasi sekaligus memastikan proses seleksi berjalan dengan adil dan transparan. Contoh nyata lainnya dari penerapan analisis jabatan adalah penggunaan standar kaos dalam rekrutmen untuk memastikan proses seleksi bersifat objektif dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, aspek etika psikologi juga sangat penting, di mana HR wajib menjaga kerahasiaan hasil tes karyawan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi individu. Oke, selanjutnya rekrutmen dan seleksi. Setelah fondasi tersebut terbentuk, kita beranjak pada tahap rekrutmen dan seleksi dengan memegang teguh prinsip the right man on the right place. Untuk memastikan prinsip ini berjalan, kita melakukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, kita menggunakan wawancara untuk menggali kecocokan budaya kandidat yang dengan perusahaan kedua. Kita menerapkan psikotes untuk mengukur aspek intelijensi, bakat, serta kepribadian. Terakhir, kita menggunakan metode work samples untuk simulasi tugas nyata yang terbukti sangat efektif untuk memvalidasi prediksi kinerja calon karyawan di masa depan. Oke, itu mungkin sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat krusial dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu motivasi kerja. Sederhananya, motivasi adalah bahan bakar atau penggerak utama dari kinerja seorang karyawan. Di dalam pendekatan PO, ada dua teori besar yang paling sering digunakan untuk membedah motivasi ini. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia bergerak berdasarkan tingkatan kebutuhan, mulai dari yang paling dasar seperti kebutuhan fisik, gaji atau fasilitas, rasa aman, hingga yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Yang kedua, teori dua faktor dari Hertzberg. Teori ini membagi faktor pekerja menjadi dua, yaitu faktor yang mencegah ketidakpuasan seperti kebijakan, perusahaan, dan gaji, dan faktor yang benar-benar bisa memotivasi seperti pengakuan dan tanggung jawab. Kenapa perusahaan harus peduli? Karena data menunjukkan bahwa motivasi yang tinggi berkorelasi positif dengan produktivitas. Artinya, makin termotivasi karyawan, makin naik performanya. Plus, keuntungan tambahnya, angka turnover atau tingkat karyawan yang resign juga akan semakin rendah. Melanjutkan bahasan motivasi tadi, kita beralih ke kepuasan komitmen kerja. Kepuasan kerja di sini diartikan sebagai keadaan emosional yang positif atau rasa senang ketika seorang pekerja menilai pekerjaannya sendiri. Nah, kepuasan ini tidak muncul begitu saja. Ada 4 faktor penentu utamanya. Yang pertama, gaji yang adil. Bukan cuma soal nominal yang besar, tapi sebanding dengan beban kerja dan kontribusi yang diberikan. Yang kedua, pekerjaan yang menantang. Karyawan cenderung bosan jika tugasnya terlalu monoton. Mereka butuh tantangan yang bisa mengembangkan skill mereka. Yang ketiga, rekan kerja yang suportif. Lingkungan kerja atau circle yang mendukung, bukan yang toksik, sangat menentukan kenyamanan kerja.
Dan yang terakhir, kesesuaian kepribadian. Ini berkaitan dengan person job fit. Ketika karakter atau kepribadian seseorang klop dengan jenis pekerjaannya, tingkat kepuasan mereka otomatis akan jauh lebih tinggi. Ketika faktor-faktor ini terpenuhi, maka dari kepuasan akan lahir komitmen yang kuat terhadap perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas dinamika kelompok dan kepemimpinan, khususnya tentang bagaimana peran seorang pemimpin di dalam sebuah tim. Seringkali kita mengira tugas pemimpin itu cuma bagi-bagi tugas, menunjuk siapa ngerjain apa, atau sekedar menagih deadline. Padahal di dalam psikologi industri dan organisasi, peran pemimpin itu jauh lebih dalam dari itu. Pemimpin yang ideal adalah seorang fasilitator. Tugas utamanya adalah dua dan harus seimbang. Yang pertama, menjembatani kebutuhan tugas organisasi. Artinya, pemimpin memastikan target kelompok atau perusahaan tetap tercapai secara profesional. Yang kedua, ini sering dilupakan, menjaga kesejahteraan emosional anggota timnya. Pemimpin harus peka apakah anggotanya sedang stres, apakah ada konflik terselubung di dalam tim, atau apakah ada anggota yang merasa tidak didengar. Jadi ketika pemimpin bisa menyeimbangkan antara target, tugas, dan kesejahteraan mental anggotanya, disitulah dinamika kelompok yang sehat akan terbentuk. Anggota tim tidak cuma kerja karena terpaksa, tapi mereka merasa aman, dihargai, dan akhirnya bisa memberikan performa terbaik mereka. Selanjutnya, manajemen stres dan kesejahteraan. Strategi untuk mengelolanya, peran individu melatih diri untuk mengelola rasa cemas di bawah tekanan, serta disiplin mengatur waktu kerja dan waktu pribadi agar tetap seimbang. Yang kedua, peran organisasi menata kembali pembagian tugas secara merata agar tidak kelebihan beban, serta membangun budaya kerja yang mengutamakan komunikasi yang sehat dan saling membantu. Di slide seleksi ada metode psikotes dan work samples. Bagaimana validitas psikotes dalam memprediksi kinerja kerja di dunia. Untuk menjawab pertanyaan kakaknya tadi, psikotes yang mencakup tes inteligensi, bakat, dan kepribadian, dan work samples, simulasi tugas nyata, berfungsi untuk memprediksi KSKOS, pengetahuan keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain seseorang kandidat. Dalam psikologi dasar ini berkaitan dengan psikometrika, metode yang paling valid untuk memprediksi kinerja biasanya adalah kombinasi antara tes kognitif, inteligensi, dan work sample. Namun penting untuk diingat bahwa tes ini harus bebas dari bias sara dan digunakan secara etis sesuai di slide etika profesional. Bukan disebutkan teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg. Bisa dijelaskan nggak secara singkat bagaimana kedua teori psikologi dasar ini diaplikasikan untuk memotivasi karyawan? Baik, teori Maslow mengajarkan bahwa kebutuhan manusia tersusun dari yang paling dasar, fisiologis, keamanan, hingga aktualisasi diri. Di perusahaan ini diterapkan dengan memberikan gaji yang layak, fisiologis atau keamanan, lingkungan kerja yang aman, hingga program perkembangan karir dan penghargaan aktualisasi diri. Dan yang kedua, teori Herzberg membedakan faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja yang jika tidak ada akan menimbulkan ketidakpuasan, dan faktor motivator seperti tantangan pekerjaan dan tanggung jawab yang benar-benar bisa meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Pertanyaan selanjutnya, dari secara PIO yang dipaparkan, mengapa penelitian Hawthorne Studies Human Relation dianggap sangat penting dalam psikologi industri? Nah,
Jadi di era manajemen ilmiah Taylor tadi, karyawan dianggap seperti mesin yang fokus pada efisiensi. Hawthorne Studies menjadi titik balik karena menemukan bahwa perhatian sosial, interaksi antar rekan kerja, dan faktor psikologis, perasaan dihargai ternyata lebih berpengaruh terhadap produktivitas dibandingkan faktor fisik atau upah semata. Inilah awal mula lahirnya pendekatan hubungan manusia, human relation, dalam psikologi. Nah, jadi cukup 3 pertanyaan yang sudah dijawab dari teman-teman aku. Jadi kesimpulannya, Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adalah penting untuk kita paham bahwa psikologi industri organisasi berperan sebagai jembatan krusial antara efektivitas organisasi dan martabat manusia. Mengelola SDM bukan sekedar urusan administratif, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan psikologi yang manusiawi. Pada akhirnya, keberlanjutan organisasi di era global saat ini sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengolah budaya kerja yang positif serta memberikan perhatian yang serius terhadap kesehatan mental seluruh karyawan. Oke, baik, itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.